Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Suwandi dengan NIM 2288220068, mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Untirta semester 4. Tujuannya dibuat video ini ditujukan untuk memenuhi UAS Sejarah Filsafat dengan dosen pengampu Bapak Anggi Fariski MPD. Filsafat sejarah spekulatif merupakan suatu perenungan filsafat mengenai tabiat atau sifat-sifat proses sejarah. Dalam hal ini, yang dicari adalah struktur dalam yang terkandung keseluruhannya, meliputi irama atau pola dalam proses sejarah, motor yang menggerakkan proses sejarah, dan sasaran terakhir yang akan dituju oleh proses sejarah. Proses sejarah yang dimaksud bukan saja yang terjadi sampai sekarang ini, melainkan juga apa yang masih harus terjadi. Hal serupa juga dikemukakan oleh Dalima bahwa filsafat sejarah spekulatif berusaha untuk memberikan penjelasan atau penafsiran yang lebih luas mengenai seluruh proses sejarah. Adapun proses sejarah yang dimaksud merupakan proses sejarah sebagai peristiwa. Perenungan spekulatif ingin mengungkapkan tentang struktur dasar, memberi kerangka, mempelajari tabiat atau sifat-sifat, faktor-faktor esensial, asasi-asasi bahkan makna atau arti proses sejarah. Oleh karena itu, sebagaimana pendapat Gardiner, pemikiran sejarah spekulatif dipandang mengatasi persoalan-persoalan yang dikerjakan dan menyita perhatian peneliti sejarah, terutama yang belum terpecahkan. Filsafat sejarah spekulatif melayani tuntutan itu dengan menunjukkan hasil pengkajiannya bahwa sejarah masa lalu membentuk diri sesuai asas-asas tertentu yang sah secara universal. Penafsirannya mengenai proses sejarah juga memungkinkan untuk memenuhi tugas ilmiahnya, yaitu membuat ramalan-ramalan mengenai perkembangan masyarakat di masa depan. Menurut sistem pemikiran spekulatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu a posteriori dan a priori. Pertama, pengetahuan yang berdasarkan pengamatan atau indrawi, yaitu melihat dan mengamati, yang misalnya sebatang besi bila dipanaskan menjadi lebih panjang. Sesudah a posteriori, pengamatan terhadap gejala tersebut, maka kita akan memiliki suatu pengetahuan yang berdasarkan pada pengalaman dan pengamatan terhadap kenyataan, disebut pengetahuan a posteriori. Lalu yang kedua, pengetahuan yang tidak langsung berdasarkan pengalaman atau semata-mata didasarkan pada pengalaman yang mendahulunya, disebut pengetahuan a priori. Hal semacam ini biasanya terdapat dalam matematika dan logika formal. Spekulatif sejarah didasarkan seluruhnya pada pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman atau lewat dokumen-dokumen dari masa lampau, sehingga cenderung menggunakan pemikiran spekulatif a posteriori. Contoh hasil pemikiran spekulatif yang a posteriori adalah teori sejarah melingkar atau selalu terulang kembali. Nah, pendapat ini pada umumnya dianut pada zaman klasik Eropa, dan pada abad ini juga dikembangkan teori spekulasi-spekulasi siklus oleh Oswald Spengler 1880-1936 dan Arnold Toynbee 1889-1975. Teori ini berdasarkan pendapat bahwa sejarah dapat dibagi menurut sejarah sejumlah lingkungan kebudayaan atau peradaban yang semuanya melintasi suatu lingkaran, yaitu muncul, berkembang, dan mundur. Zaman sekarang dibanding-bandingkan dengan zaman lainnya dan menentukan di mana tempat kita pada siklus tersebut. Penggunaan pemikiran spekulatif a priori dalam filsafat sejarah agak langka. Salah satunya ditemukan dalam pemikiran Immanuel Kant pada 1724 sampai 1804 yang berdasarkan spekulatif murni a priori sampai pada 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, alam tidak berbuat sesuatu pun yang sia-sia. Yang kedua, bakat-bakat manusia yang dikaruniakan oleh alam harus dan akan berkembang sepenuhnya sepanjang perjalanan sejarah. Lalu bakat yang paling khas pada manusia adalah akal budi. Berdasarkan spekulatif Kant, akan budi manusia senantiasa berkembang maju dan dengan tidak pernah mengandalkan fakta-fakta dari masa silam.
Nah, lalu ada kritik-kritik terhadap sistem-sistem spekulatif. Menurut Deliman, terdapat beberapa kritik yang dilontarkan terhadap sistem-sistem spekulatif ini. Yang pertama yaitu kebenaran sistem spekulatif tidak dapat dipastikan. Hal ini disebabkan karena sebuah sistem spekulatif tidak dapat begitu saja divonis benar atau tidaknya, sah atau tidak, seperti dapat kita lakukan terhadap penafsiran-penafsiran sejarah atau teori-teori alam. Di dalam sistem spekulatif ini selalu terdapat pro dan kontra sebab kita tidak selalu dihadapkan pada unsur-unsur yang tak dapat ditentukan. Lalu yang kedua ada sifat metafisis dalam sistem-sistem spekulatif. Karena metafisis maka harus ditolak karena keberadaannya tidak dapat dipastikan. Metafisika adalah cabang ilmu filsafat yang menjawab pertanyaan mengenai hakikat atau esensi kenyataan. Spekulasi mengenai sejarah seperti yang dilakukan oleh seorang metafisikus dalam memikat. Namun pengertian kita mengenai masa silam pada dasarnya tidak diperdalam. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu sifat-sifat spekulatif tidak ilmiah. Kata sifat ilmiah tidak dapat dibedakan kepada spekulasi-spekulasi tentang sejarah karena spekulasi itu berlainan dengan kenyataan-kenyataan ilmiah, tidak menentu, tidak dapat dipastikan benar atau tidak. Sistem-sistem spekulasi menyatakan telah melacak pola-pola atau kecenderungan-kecenderungan secara teratur senantiasa muncul dalam sejarah dan mereka sering bertindak sebagai ilmu peramal mengenai masa depan. Nah, itu saja yang bisa aku sampaikan tentang sejarah filsafat spekulatif. Kesimpulannya, filsafat sejarah spekulatif merupakan cabang ilmu yang mengeksplorasi pendekatan dan pemikiran filosofis terhadap sejarah. Cabang ini dapat dilihat dari dua perspektif utama, sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis bagi proses ilmu. Sebagai disiplin ilmu, filsafat sejarah memfokuskan pada pendekatan teoritis pada sejarah. Sebagai landasan filosofis, ia menyediakan kerangka dasar yang menyerahkan penelaah ilmiah, menjadikan sumber pengetahuan dan ilmu. Filsafat sejarah spekulatif berupaya memberikan konsepsi atau teori yang dapat diterima secara intelektual dan moral mengenai perjalanan sejarah. Pendekatannya melibatkan tidak hanya yang dapat dibuktikan dan dilihat, tapi juga yang tidak terlihat dan tidak dapat disangkal. Ini mencakup pemahaman yang berkembang di kalangan filsuf yang menggunakan logika sejarah dengan sumber argumentasi berasal dari peristiwa sejarah dan hasil rekonstruksi sejarawan. Secara esensial, filsafat sejarah spekulatif adalah perenungan mengenai sifat-sifat proses sejarah. Tiga fokus utamanya adalah pola gerak sejarah, motor pergerakan dari proses sejarah, dan tujuan gerak sejarah. Beberapa tokoh penting dalam bidang ini adalah Hegel, Ibnu Khaldun, Karl Marx, Arnold Toynbee, Oswald Spengler, Malik bin Nabi, dan W.H. Walsh. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.